Oke. Saya harap hari ini saudara dalam keadaan sehat ya. Buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya Yuliana. Kalau buat yang belum kenal, welcome to MSC Church. Senang sekali saudara bisa berkumpul bersama-sama di hari Minggu pagi ini. Dan saya rasa sekarang ini kita lagi masuk di masa transisi ya. Anak-anak baru mulai masuk sekolah dan juga ada begitu banyak baru-baru ini banyak berita ya, perang lah, ada tsunami lah, begitu banyak perubahan yang terjadi di dunia. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ada berkat Tuhan yang tersedia bagi saudara yang terus berjalan dalam panggilan Tuhan di musim ini. Amin. Amin. Jadi kalau saudara masih bertanya, hidup saudara itu punya arti gak sih? Ada meaning gak sih? Saya mau katakan, iya. Hidup saudara itu berarti karena Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara. Walaupun ada tekanan hidup, ada tantangan, ada perubahan, tapi rencana Tuhan dalam hidup saudara tidak akan berubah. Kita diciptakan masing-masing kita unik ya, untuk melakukan misi Tuhan. Jadi bukan misi kita. Kita diciptakan unik untuk melakukan misi Tuhan, bukan misinya kita. Hari ini kita masih masuk dalam seri khotbah Walk in the Purpose. Kita harus tahu tujuan hidup kita itu tidak bisa dipisahkan dari gereja. Karena kita ini dikatakan apa? Bagian dari tubuh Kristus. Jadi kita bagian dari tubuh Kristus, kita nggak bisa dipisahkan dari gereja. Karena di dalam gereja, itu tempat kita untuk bertumbuh, dan tempat kita untuk menjadi seperti Kristus, karena Kristus itu, Yesus adalah sebagai kepala kita. Khotbah hari ini saya beri judul Fulfilling God's Purpose in Turbulent Times. Memenuhi tujuan Tuhan di masa-masa di tengah-tengah badai. Kemarin ini kita baru saja melewati ada banyak duka ya. Kemudian membuat saya sadar bahwa Tuhan melihat kita itu sebagai identitas kita itu, Tuhan melihat kita itu ada tujuan akhir yang sudah Tuhan sediakan di akhir hidup kita. Jadi selama kita hidup, Tuhan memberikan kita panggilan untuk menjalankan misi-misinya Tuhan. Berarti Tuhan sudah melihat ke depan sampai ke akhir hidup kita. Dia tahu apa panggilan kita, Dia tahu apa tujuan hidup kita, Dia tahu future kita, masa depan kita itu seperti apa akhirnya. Jadi Tuhan melihat kita penuh di akhir hidup kita dan ditarik ke sekarang, ada panggilan, ada misi-misi yang harus kita kerjakan. Sekarang ini mungkin ada beberapa dari kita masih nggak ngerti, kita hidup ini untuk apa sih? Misi Tuhan dalam hidup saya itu apa sih? Mungkin ada banyak yang dari kita merasa, aduh saya masih gagal, saya masih belum perfect. Tapi Tuhan tidak melihat kita seperti itu. Tuhan melihat kita penuh, utuh, karena kita dipilih untuk memenuhi semua panggilan kita dan tujuan hidup kita asal kita mau. Menjalankan panggilan itu bukan tunggu kita sukses. Menjalankan panggilan itu bukan tunggu kita hebat. Menjalankan panggilan itu bukan tunggu kita punya waktu. Tuhan memberikan panggilan kepada orang yang mau tanpa ada alasan. Panggilan hidup kita itu bukan satu destinasi ya, bukan cuma ada satu tujuan, tapi itu perjalanan di sepanjang hidup kita. Mungkin ada bahasa Inggrisnya, His calling in our lives is not a destination, but it's a journey throughout life. Jadi kita harus tahu panggilan itu bukan satu tujuan, tapi itu adalah perjalanan di sepanjang hidup kita. Satu hal yang iblis dalam hidup kita mau pastikan adalah saudara nggak akan pernah melakukan misi Tuhan dalam kehidupan saudara. Segala macam distraction, segala macam penghalang akan membuat kita nggak akan mau jalanin panggilan. Misalnya kita, aduh males ya, ngapain sih saya jalanin misi Tuhan, untungnya apa? Buat apa sih saya sekarang ini kayaknya lagi keuangan saya nggak bagus, buat apa saya harus ikutin Tuhan, Tuhan bilang ke gereja A, buat apa sih ke situ? Mungkin kita merasa, aduh kita udah sombong, saya nggak butuh Tuhan.
Untuk apa sih saya jalani misi Tuhan? Saya nyaman. Mungkin kita sekarang ini lagi ada masalah di keluarga, di keuangan, di pekerjaan. Kita merasa, ini bukan saatnya saya untuk melakukan panggilan atau untuk menjalankan misi Tuhan. Kita harus tahu, panggilan itu bukan apa yang saudara bisa lakukan untuk Tuhan, tapi menemukan apa yang Tuhan bisa kerjakan melalui hidup saudara. Jadi, ada nextnya, bahasa Inggrisnya. Your calling isn't about what you can do for God, but it's about becoming what He wants you to do. And what He wants to do with you. Jadi apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, bukannya kita yang apa yang kita mau kasih ke Tuhan, tapi apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Biasanya kalau lagi suka ada hujan-hujan besar, kita suka lihat ya, ada pohon-pohon besar suka tumbang ya di jalan-jalan. Pohon, ada gambar ya kira-kira ya. Pohon kalau akarnya kuat, itu biasanya dia semakin dalam. Dia kalau banyak akarnya semakin dalam dan dia bisa menyerap begitu banyak air, biasanya dia gak gampang tumbang ya pohon, terutama pohon-pohon besar. Tapi kalau akarnya pendek, dia nggak bisa mendukung fondasinya, sehingga pada saat ada badai, ada hujan datang, dia akan bisa tumbang karena akar-akarnya nggak bisa mendukung dia untuk bisa tetap tegak. Jadi sebagai orang Kristen, badai dalam satu kehidupan kita itu biasa. Tapi bagaimana caranya kita sebagai orang Kristen, kita bisa tetap kuat di dalam badai, dan bagaimana kalau ada cobaan datang kita nggak akan tumbang. Dan kalaupun tumbang, ada lagi penyelesaiannya. Jadi dikatakan begini, ada namanya oak tree. Ini kira-kira oak tree ya. Jadi kalau di Alkitab pada bilangnya pohon tarbatin, dikatakan ini pohon yang paling kuat. Dan pohon tarbatin ini, pohon oak tree ini, dia itu kalau dicabut sampai akar-akarnya, berarti dia nggak nyerap makanan, dia nggak ada dasarnya. Tapi dia bisa bertahan beberapa minggu sebelum akhirnya dia layu dan mati. Tapi kalau setelah dicabut pohonnya itu, dia ditanam kembali di tanah yang baik, dia bisa hidup sampai 300 tahun. Jadi kalau saudara ingin jadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, saudara harus tertanam dalam satu gereja lokal. Nggak bisa pohon lari-lari ke kiri ke kanan. Akarnya nggak akan kuat. Akarnya nggak akan sampai ke dalam, memakan begitu banyak nutrisi air di dalamnya. Jadi kita harus tertanam di dalam satu gereja lokal. Kita harus di dalam satu komunitas, di tanah yang baik, komunitas orang percaya, sehingga pada saat badai datang, kita nggak akan gampang tumbang. Bagaimana sih caranya kita menjalankan panggilan? Ada begitu banyak pembahasan gimana cara menjalankan panggilan, tapi hari ini saya akan bahas dari sisi Rasul Paulus katakan seperti ini. Di Filipi 1 ayat 23, kita baca sama-sama ya. Ayatnya ada? Oke. 2, 3. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Rasul Paulus katakan bahwa mati adalah keuntungan. Kok mati keuntungan? Karena apa? Karena kalau kita meninggal di dalam Tuhan, berarti kita akan masuk dalam kerajaan surga ya. Dia pikirnya gitu. Tapi kalau jika kita hidup, berarti kita hidup harus bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah. Menurut saudara itu hasilnya untuk kita, untuk Tuhan, atau untuk orang lain? Untuk siapa? Bekerja memberi buah. Untuk semuanya, untuk kita juga, untuk Tuhan juga, untuk orang lain juga. Kata buah di sini dalam bahasa aslinya karpos. Ini artinya adalah dipetik di pohon. Jadi karpos dipetik di pohon. Arti lainnya adalah sesuatu yang berasal atau datang dari sesuatu, ada efek hasil pekerjaan, tindakan, perbuatan. Jadi buah itu artinya keuntungan, ada manfaat,
ada pujian kepada Tuhan sebagai persembahan kasih, ada hasil panen yang dipetik di kehidupan kekal. Jadi memberi buah, tadi karpos, asal kata karpos itu adalah harpazo. Harpazo itu artinya apa? Dipilih untuk tiba-tiba diangkat. Yang kita tahu harpazo itu artinya rapture. Loh, jadi apa hubungannya kita memberi buah dengan rapture? Jadi kalau hidup saudara, kita masuk poin yang pertama, bekerja memberi buah artinya apa? Kalau saudara bekerja memberi buah berarti memastikan saudara siap pada waktu rapture. Karena dipetik, tiba-tiba diangkat. Berarti kalau saudara, hidup saudara hanya memberi buah, pada saat rapture datang, saudara sudah siap. Karena tiba-tiba diangkat. Karena jadi kita tahu pada saat kita hidup, kita harus memberi buah. Pada saat kita terus melakukan pekerjaan bekerja memberi buah, maka pada saat rapture datang, kita akan ikut hilang tiba-tiba. Karena kita tiba-tiba diangkat. Next, that is the next in God's calendar. Kemudian saudara bilang, wah kalau saya nggak ikut rapture gimana dong? Tenang, ada kesempatan kedua. Ya. Jadi kita harus lewati masa 3,5 tahun, masa damai. Nanti ada Antichrist datang, dia akan rule the world. Dan 3,5 tahun masa damai, 3,5 tahun masa kesulitan. Masa kesulitan 3,5 tahun ini adalah masa di mana orang Kristen akan sangat sulit untuk hidup. Dan kalau saudara bisa berhasil sampai ujung, Tuhan Yesus akan datang kembali dan dia akan kemudian akan menyelamatkan bangsa Israel dan bangsa-bangsa pilihan Tuhan yang masih tetap setia. Itu ada second chance, kesempatan kedua untuk kita bisa masuk dalam kerajaan sorga. Poin yang kedua, bekerja memberi buah itu artinya ada yang ditanam dan ada yang dituai. Karena kita kan bekerja memberi buah, berarti ada sesuatu yang kita tanam, ada sesuatu yang kita tuai. Kita nggak bisa mengharapkan kita mau ada hasil kalau kita nggak pernah menabur. Apa yang kita tabur menentukan hasil kita. Apa yang kita tanam menentukan hasil kita. Kalau kita tanam ubi, nggak mungkin keluarnya beras ya. Kita tanam ubi, keluarnya pasti ubi. Kalau kita mau tabur waktu buat Tuhan, kita dapatkan waktu. Kalau kita mau tabur talenta buat Tuhan, kita dapatkan skill. Kalau kita mau tabur uang, kita dapatkan uang. Hidup untuk memberi buah. Buah apa yang kita tabur selama ini dalam hidup kita? Kemana kita buang our energy? Kemana kita buang our time, talent, money? Kemana kita buang usaha kita? Apakah ada kita bekerja untuk memberi buah sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya? Yang harus diperhatikan adalah yang bisa bikin kita tidak berbuah itu apa sih? Di Markus 4 ayat 19 katakan seperti ini. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang tidak masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi iblis akan pastikan kita semakin jauh dari misi Tuhan dengan kasih kita cobaan. Kita dibuat khawatir, terus pikiran kita khawatir terus dengan keadaan kita. Kita akan diiming-imingi dengan gimana cara dapat uang instan. Bukan dengan cara cari duit pelan-pelan, tapi gimana cara dapat duit instan. Kita akan diiming-imingi dengan keinginan hati kita, yang kita mau gimana saya mendapatkan apa yang saya mau dengan instan. Dan membuat keinginan-keinginan yang membuat kita semakin jauh dari misi Tuhan. Kita pikir, saya udah berbuah kok hidup saya, karena harta saya banyak. Kalau kita nggak pernah pakai talenta kita, waktu kita, harta kita, uang, tenaga, skill kita ke dalam misinya Tuhan, berarti hidup kita tidak memberi buah. Kalau kita bilang saya ke gereja setiap hari nggak pernah absen, saya rajin pelayanan, tapi kita belum bertobat dalam keseharian kita. Senin sampai Jumat kita gaya hidup kita duniawi, tapi pada saat hari Minggu kita berubah, kita pakai baju gereja kita. Tapi hubungan kita jauh dengan Tuhan, berarti hidup kita tidak memberi buah. Firman yang kita dengar tidak kita hidupi. Karena tidak kita hidupi sehingga hidup kita tidak bisa ditransformasi dari dalam keluar.
Kita nggak mau menjalankan panggilan sehingga hidup kita tidak ada buah. Kesuksesan menurut Tuhan tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita punya, tapi seberapa banyak misi Tuhan yang sudah kita lakukan. Apakah Roh Kudus yang memimpin, guiding our life, atau kedagingan kita, our flesh yang memimpin kita dalam hidup kita? Karena pada waktu kita tinggalkan, kita check out dari dunia ini, kita nggak bawa harta kita. Tapi yang kita bawa adalah our responsibility, pertanggungjawaban kita atas harta talenta yang Tuhan percayakan selama kita di bumi. Apakah kita taat atau tidak melakukan misi dan kehendak Tuhan? Pada saat kita punya mimpi, kita punya bucket list, it's okay, tapi pastikan mimpi kita itu sejalan dengan misinya Tuhan. Tuhan itu nggak maksa loh untuk kita jalanin misi Tuhan. Tuhan itu nggak maksa untuk kita, ayo dong, lakuin dong misi Tuhan, ngembek, kamu pelayanan dong. Tuhan itu nggak maksa kita. Karena dia maunya kita yang memilih dia lebih dari apapun iming-iming dunia. Tuhan mau kita yang pilih dia. Saya mau mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh pikiran. Bukan dia paksa-paksa kita, tapi dia maunya kita yang willingly, dengan penuh kesadaran, saya mau melayani Tuhan, saya mau hidup saya penuh, berarti, saya mau menjalankan misi Tuhan. Apakah keputusan kita sehari-hari belakangan ini mencerminkan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apakah keputusan kita, decision kita sehari-hari membuat kita semakin jauh dari misi Tuhan atau semakin dekat dengan misi Tuhan? Dan yang terakhir, bekerja memberi buah berarti hidup dalam kelimpahan. Kita baca sama-sama di Markus 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Tuhan selalu katakan, Tuhan ingin kita hidup dalam kelimpahan. Our God is a generous God. Tuhan kita itu sangat-sangat generous. Dia punya seluruh bumi ini dan dia selalu mau, hati Tuhan itu mau memberkati kita. Tapi masalahnya ada begitu banyak hal dalam dunia, keinginan daging yang menghambat kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Ekonomi Tuhan itu bukan kita tabur satu dapat satu. Ekonomi Tuhan itu selalu kelimpahan. 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang dan ada sisanya. It doesn't make sense. Karena itu cara kerja Tuhan. Ekonomi Tuhan itu multiplikasi, bukan ditambah. Dikatakan yang ditabur di tanah yang baik, orang yang mendengar dan yang menyambut firman itu berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kita harus tahu berkat Tuhan dalam hidup kita bukan hanya harta benda, tapi bisa berupa kesempatan, opportunity, open door. Berkat Tuhan bisa berupa kesehatan. Berkat Tuhan bisa berupa buah-buah roh. Kita menjadi orang yang penuh kasih, bisa menjadi penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Seberapa banyak orang yang saya kenal tidak bisa tidur tanpa minum pil tidur. Damai sejahtera itu adalah satu berkat. Saudara bisa tidur enak. Dan berapa banyak yang kita buah-buah roh kita makin sabar, makin murah hati, makin ada kebaikan, makin ada kesetiaan, lemah lembut dalam berkata-kata. Dan kita ada self-control, ada penguasaan diri. Itu juga bisa dikatakan buah-buah rohnya semakin berbuah. Saya sering lakukan ini ya. Biasa kalau lagi ada lagi mau persembahan di sini, itu adalah mungkin 100.000 terakhir nih di bulan itu. Waduh, udah akhir bulan, udah ini masih ada beberapa hari gitu ya. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya mau setia, saya mau angkat seperti Tuhan, mengucap syukur atas berkat Tuhan, dan biar Tuhan yang lipat gandakan. Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. Dan pada saat saya lakukan itu, saya terus lakukan itu. Dan Tuhan memang melipat gandakan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan menyediakan segala hal yang kita butuhkan. Butuh kepercayaan penuh kepada Tuhan.
Kalau saudara hari-hari ini belum pernah mengalami satu multiplikasi, mungkin kita kurang percaya. Kita kurang percaya bahwa Tuhan itu sanggup, Tuhan itu mampu. Kita percaya aja, karena Tuhan mau kita hidup dalam kelimpahan. Tapi kita tentunya kita harus lakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melakukan panggilan kita. Kita mau hidup memberi buah. Tapi bagaimana kita bisa menjalankan panggilan di tengah-tengah badai, di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah lagi PHK kerja, di tengah-tengah sakit penyakit, di tengah-tengah hubungan di keluarga lagi ribut. Gimana caranya kita bisa menjalankan panggilan di tengah-tengah hutang, di tengah-tengah cicilan? Ada satu cerita pada waktu Tuhan Yesus meminta murid Tuhan Yesus pergi ke seberang danau. Di daerah orang Gerasa, saudara tahu, Tuhan tahu di depan itu akan ada badai. Tapi apakah Tuhan minta murid Tuhan Yesus untuk muter balik? Kita nggak usah ke seberang deh, karena bentar lagi mau ada badai. Tuhan tahu kemuliaan Tuhan harus dinyatakan dengan mengusir roh jahat di seberang. Tapi badai, apakah membuat Tuhan Yesus takut? Apakah badai membuat Tuhan Yesus berubah pikiran? Tuhan, apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah badai? Ada yang tahu? Apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah badai? Tidur. Tuhan tidur. Sampai muridnya bilang begini, muridnya sudah sangat ketakutan. Dia bilang, guru, engkau nggak peduli ya kita binasa. Kita udah mau tenggelam nih guru. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Dia hardik badai itu, dia bilang, diam, tenanglah. Angin menjadi reda dan dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Pada saat saya akan tutup dengan summary yang terakhir. Pada saat kita mengalami badai, mulut kita pakai untuk mengeluh. Apa mulut kita pakai untuk berdoa? Apa kita mau terus deklarasikan, oh janji Tuhan masa depan yang penuh harapan? Atau kita diam aja, menyembah Tuhan dan kita percaya, atau kita pakai untuk kita komplain? Bagaimana caranya kita memenuhi panggilan di tengah badai? Poin yang pertama, jangan takut, terus berdoa. Pakai mulut kita untuk terus perkataan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Pada saat saudara perkatakan terus, itu akan terjadi. Yang kedua, kita harus percaya bahwa tujuan Tuhan akan terus dipenuhi walaupun ada badai. Kita maunya pikirnya, aduh pasti telat nih. Tapi janji Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Jadi kita harus percaya tujuan Tuhan akan terus terjadi dalam hidup saudara walaupun di tengah-tengah badai. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita memenuhi panggilan di tengah-tengah badai? Kita harus beristirahat, berdiam di dalam Tuhan. Pada saat kita nggak bisa take the wheel, kita berasa, waduh, saya nggak bisa nih di tengah-tengah badai. Ini saya nggak tahu gimana cara saya maju. Biarkan Roh Kudus yang ambil kendali dalam wheel-nya, dalam setirnya. Izinkan Roh Kudus yang memimpin kita untuk menyampaikan kita ke tujuan. Karena kita nggak mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus yang pasti memimpin kita dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebelum saya tutup, saya mau berdoa buat saudara di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai Tuhan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, Tuhan, yang penuh dengan ketidakpastian. Tapi hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, biar mereka terus pegang Engkau kuat Tuhan. Biar Roh Kudus memimpin setiap anak-anak-Mu dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala decision making, dalam segala hal, keputusan-keputusan kecil, keputusan besar yang mereka lakukan dalam hidup mereka Tuhan.
Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar akan ada anak-anak-Mu yang kuat, yang terus berjalan di dalam panggilan apapun situasinya Tuhan. Hamba-Mu berdoa seperti apa yang Kau katakan Tuhan, bahwa ada berkat Tuhan menunggu di balik badai, bahwa ada victory menunggu di balik badai, bahwa ada kemenangan demi kemenangan akan terjadi di dalam kehidupan mereka pada saat mereka percaya dan biarkan Roh Kudus yang memegang kendali dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Beracaralah Tuhan, biar setiap anak-anak-Mu di tempat ini bisa dikuatkan, dibaharui imannya Tuhan, sehingga mereka bisa ada satu kebangkitan terjadi di tempat ini Tuhan, ada revival awakening terjadi di tempat ini Tuhan, karena mereka percaya God is in control, Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang memegang hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar setiap kami bisa menerima urapan yang turun dari Tuhan, yang memampukan kami untuk kuat di dalam Tuhan, di dalam badai, di dalam segala situasi. Biar kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.